Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku akan membahas tentang programasi linear metode simplex. Langsung aja ke contoh soalnya, yaitu maksimumkan P sama dengan 2x1 plus 5x2 dengan kendalanya atau constraint-nya x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 40, x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 48, x1 plus 4x2 lebih kecil sama dengan 60, x2 lebih kecil sama dengan 14, dan persyaratannya itu harus x1 dan x2 itu lebih besar dari 0. Kita lanjutkan buat bentuk kanonik. Bentuk kanonik yaitu kita mulai dari constraint-nya. Constraint-nya itu adalah x1 plus 2x2 kita tambahkan dengan S1 itu sama dengan 40. Selanjutnya adalah x1 plus 3x2 kita buat S-nya S2. Selanjutnya x1 plus 4x2 plus S3 ini sama dengan 48, ini sama dengan 60. Yang terakhir adalah X2 ini ditambah S4 sama dengan 14. Yang terakhir di sini karena ini persamaan fungsinya P sama dengan 2x1 plus 5x2, kita jadikan menjadi koefisien sama dengan 0. Lalu S1, S2, S3, S4 nya kita masukkan. Jadinya P min 2x1 plus 5x2 ini min S1 0 S1 min 0 S2 min 0 S3 min 0 S4 sama dengan 0. Kita buat tabel atau kita sebutnya tabel 1. Di sini ada basic P, ini X1, X2, S1, S2, S3, S4, dan terakhir adalah RHS atau right hand side atau ruas sisi kanan. Kita isi dari bentuk kanoniknya. P adalah 1, min 2, min 5, 0, 0, 0, 0, RHS nya 0. 0, X1 nya 1, ini 2, 1, 0, 0, 0, 40. Ini 0, lalu X1 nya 1, 3, 0, S2 nya 1, 0, 0, 48. Ini 0, 1, 4, 0, 0, S3 nya 1, 0, 60. Ini langsung ke 0, 0, X2 nya 1, 0, 0, 0, S4 nya 1, terakhir 14. Selanjutnya kita akan cari mana basic P-nya atau basis P-nya yang paling negatif. Yang paling negatif adalah ini. Maka ini kita sebut dengan kolom kunci. Ini yang paling negatif kita sebut dengan kolom kunci. Ini S1, S2, S3, S4. Untuk mencari baris kunci, kita cari rasionya. Rasio kita bagi antara RHS dibagi dengan kolom kunci. 40 dibagi 2, 48 dibagi 3, 60 dibagi 4, 14 dibagi 1. Ini 20, ini 16, 15, 14. Yang paling kecil adalah 14. Maka kita nobatkan ini sebagai kolom kunci. Nah, pertemuan antara
ini baris kunci. Pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci kita sebut dengan pivot atau unsur kunci. Nah, pivot ini kita jadikan satu. Karena ini sudah satu, maka ini kita sebut B0, B1, B2, B3, B4. B4-nya B4 aksen. Untuk mencari tableau selanjutnya kita harus jadikan ini 1, ini 0, 0, 0, 0. Jadi di pivotnya ini kita jadikan 1, yang lainnya 0. B4-nya sudah 1, maka oke, aku lanjutkan ya. Karena ini udah 1, maka B4 aksennya untuk kita jadikan 1 cukup B4 yang awal dibagikan 1 atau 1 dibagi B4 yang awal ini. Untuk perhitungan B3 aksen, agar ini menjadi 0, kita kurangkan dengan 4 lalu dikalikan dengan B4 aksen, karena B4 aksen itu akan dimanfaatkan untuk semuanya. Karena ini 1, jadi tidak berpengaruh apa-apa, semuanya dikalikan B4 aksen. Perhitungan B2 aksen, karena ini B2 aksennya 3, maka dikurangkan 3 agar menjadi 0 dan dikalikan B4 aksen. B1 aksen 2, maka dikurangkan 2 dikalikan B4 aksen. B0 aksen awalnya ini min 5 ya, ini min 5, maka kita tambahkan 5 agar menjadi 0 dan dikalikan B4 aksen. Adapun seterusnya, ini sudah menjadi 1, 0, 0, 0, 0. Ini pun perhitungannya juga sama. Ini semuanya kalau di baris B3 aksen, untuk B3 aksen perhitungannya sama ini. Jadi 1 dikurangi 4 dikali B4 aksen, ini pun juga begitu, 0 dikurangi 4 dikali B4 aksen, dan seterusnya sampai dengan RHS. Maka diketahui hasilnya titik P X1, X2, S1, S2, S3, S4, RHS. P ada 1, 2, 0, 0, 0, 0, 5, 70, 0, 1, 0, 1, 0, 0, min 2, 12. Yang ini 0, 1, 0, 0, 1, 0, min 3, 6. Ini 0, 1, 0, 0, 0, 1, min 4, 4. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 14. Nah, untuk basisnya kita sesuaikan dengan ini satunya di P, satunya di S1, satunya di S2 tetap, ini S3, lalu ada satu di X2. Lanjut cari tahu nih, yang di basis P ada nggak yang negatif. Kalau ada yang negatif berarti belum maksimum, maka dari itu kita buat tableau lagi. Ini adalah tableau 2. Untuk mendapatkan tableau yang ketiga, kita harus cari yang P-nya paling negatif dulu, yaitu kolom sebagai kolom kunci. Setelah tahu kolom kunci, seperti biasa caranya sama yang tableau 1 tadi, kita cari rasionya. Rasionya kita bagikan RHS dengan kolom kunci. 70 dibagi min 2, 12 dibagi 1, 6 dibagi 1, 4 dibagi 1, 14 dibagi 0. Ini hasilnya, ini 4, ini 14. Maka yang paling kecil adalah
4. Ini yang paling kecil, jadi baris kuncinya ada di sini. Maka kita tahu pivotnya di sini. Pivot kita jadikan 1 dan yang lainnya menjadi 0. Kita cari perhitungannya untuk B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen, B4 aksen. B4 aksen dikurangi 0 dikali B3, B2 ini 1, kita kurangkan dengan 1 agar menjadi 0, kita dikalikan B3, B1 aksen, karena ini 1 maka dikurangkan dengan 1 agar menjadi 0, ini dikalikan B3, B0, karena ini min 2 maka ditambah dengan 2, B3. Jadi perhitungan seperti ini sama seperti tablo 1 tadi perhitungannya, baris lain perhitungannya dihitung seperti ini. Maka hasilnya adalah dapat kita simpulkan adalah X1 nya 4, X2 nya 14. Kenapa ini menjadi X1? Karena variabel satunya di sebelah sini, maka kita tulis di sini X1, dan variabel satunya sebelah sini, maka ini X2. Karena P-nya tidak ada, sudah tidak ada minnya, sampai sini tidak ada min, maka ini sudah dikatakan maksimum. Maksimum P senilai 78. Bisa kita uji dengan persamaan yang tadi. P sama dengan 2x1 plus 5x2. Kita uji P adalah 78 sama dengan 2x1 nya 4, x2 nya 14, 5, 14. Nah, ini balance, maka dikatakan maksimum, laba maksimum ketika P nya adalah 78 dan x1 nya 4, x2 nya 14. Maka ini sudah benar. Mungkin cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa paham dengan penjelasan aku, dan yang salahnya aku minta maaf. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu X ya udah ya.